Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vio Deka Ananda, NPM 1914151004. Saya mahasiswi dari jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Dengan adanya video ini, saya akan menjelaskan tentang evaluasi hutan kota berdasarkan fungsi ameliorasi iklim mikro di Kota Semarang dari mata kuliah klimatologi. Pada slide ini, saya akan menjelaskan tentang pendahuluan, yaitu latar belakang. Yang pertama, Kota Semarang sebagai pusat kegiatan nasional, yaitu kota dengan ketersediaan fasilitas skala nasional. Hartini dan kawan-kawan 2008. Kondisi tersebut mendukung perkembangan kota yang ditunjukkan pada rata-rata laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,4% per tahun pada tahun 2005 sampai dengan 2009. Yang kedua, konversi lahan RTH cenderung mengarah pada alih fungsi lahan yang berdampak negatif pada keseimbangan ekologi, yaitu perubahan iklim mikro. Salah satunya adalah perubahan iklim mikro yang terjadi di Kota Semarang. Data iklim Kota Semarang menyatakan suhu udara terendah maupun tertinggi telah mengalami peningkatan pada kurun waktu 5 tahun terakhir, yaitu dari 25,8 menjadi 26,8 derajat Celcius, serta dari 29,3 menjadi 30,2 derajat Celcius. Yang ketiga, pengembangan hutan kota merupakan cara efektif dan efisien dalam menjaga kenyamanan suhu udara kota. Yang keempat, vegetasi penyusun hutan kota dapat mengendalikan iklim mikro dengan cara menyerap panas dari sinar matahari dan memantulkannya, sehingga terjadi penurunan suhu udara di dalam hutan kota. Tauhid 2008. Pada slide ini, saya akan menjelaskan tentang tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah yang pertama, mengkaji karakteristik hutan kota yang efektif sebagai fungsi ameliorasi iklim mikro. Yang kedua, mengevaluasi kesesuaian karakter fisik pohon untuk fungsi ameliorasi iklim mikro. Yang ketiga, mengkaji potensi jenis pohon peneduh untuk fungsi ameliorasi iklim mikro. Pada slide ini, saya akan menjelaskan tentang metode penelitian, yaitu yang pertama, penentuan lokasi penelitian. Yang kedua, pengukuran suhu dan kelembaban udara. Yang ketiga, analisis vegetasi. Yang keempat, pengukuran parameter pohon. Yang kelima, evaluasi karakter fisik pohon. Yang keenam, analisis data. Yang ketujuh, potensi kemampuan hutan kota sebagai ameliorasi iklim mikro. Yang kedelapan, hubungan parameter pohon dengan parameter iklim mikro. Pada slide ini akan membahas tentang hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah kondisi umum lokasi penelitian. Taman Menteri Supeno, Taman Beringin, Hutan Kota Kerobokan, dan Hutan Wisata Tinjomoyo termasuk kawasan pengembangan RTH yang diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah atau RT/RW Kota Semarang tahun 2004. Pemanfaatan RTH saat ini sebagai ruang publik yang didukung fasilitas penunjang interaksi penduduk kota. Kondisi fisik lokasi disajikan pada tabel. Tabel ini menunjukkan tentang kondisi fisik lokasi penelitian. Yang pertama, Taman Menteri Supeno dengan luas area 0,95 hektar dengan kelerengan 2-15%, ketinggian 27 mdpl. Yang kedua, Taman Beringin dengan luas area 0,29 hektar, kelerengan 0-2%, ketinggiannya 11 mdpl. Yang ketiga, Hutan Kota Kerobokan dengan luas area 1,30 hektar, kelerengan 0-2%, ketinggian 13 mdpl. Yang keempat, Hutan Wisata Tinjomoyo, yaitu luas areanya 57,50 hektar, kelerengan 15-40%, dan ketinggiannya 60 mdpl. Pada tabel berikutnya membahas tentang pengukuran suhu dan kelembaban udara. TR melambangkan rata-rata suhu udara harian, RHR melambangkan rata-rata kelembaban udara harian, DHK merupakan singkatan dari dalam hutan kota, SHK merupakan singkatan dari sekitar hutan kota, T melambangkan suhu udara, dan RH melambangkan kelembaban udara. Lokasi yang pertama adalah Taman Menteri Supeno.
dengan rata-rata suhu udara harian DHK 31,1 dan SHK 32,1, dengan rata-rata kelembaban udara harian DHK 73,2 dan SHK 68,7, dengan beda T1,0 dan RH 4,5. Lokasi yang kedua adalah Taman Beringin, dengan rata-rata suhu udara harian DHK 31,7 dan SHK 31,9, dengan rata-rata kelembaban udara harian DHK 70,3 dan SHK 69,3, dengan beda T0,2 dan RH 1,0. Lokasi yang ketiga adalah Hutan Kota Kerobokan, dengan rata-rata suhu udara harian DHK 29,9 dan SHK 31,0, dengan rata-rata kelembaban udara harian DHK 76,0 dan SHK 73,0, dengan beda T1,1 dan RH 3,0. Lokasi yang keempat adalah Hutan Wisata Tinjo Moyo, dengan rata-rata suhu udara harian DHK 28,9 dan SHK 30,7, dengan rata-rata kelembaban udara harian DHK 76,0 dan SHK 72,3, dengan beda T1,8 dan RH 3,3. Hasil pengukuran suhu dan kelembaban udara di dalam hutan kota diperoleh rata-rata suhu udara harian 30,4 derajat Celcius dan rata-rata kelembaban udara harian 73,9%. Sementara rata-rata suhu udara harian di sekitar hutan kota diperoleh 31,4 derajat Celcius dan rata-rata kelembaban udara harian 70,9%. Suhu udara harian di dalam hutan kota termasuk kategori panas dengan skala berkisar 29-30 derajat Celcius. Sedangkan suhu udara harian di sekitar hutan kota termasuk kategori sangat panas dengan skala lebih dari sama dengan 31 derajat Celcius. Kelembaban udara harian di dalam maupun sekitar hutan kota termasuk kategori agak kering dengan skala berkisar 70-75%. Suhu udara harian di dalam hutan kota lebih rendah dibandingkan dengan suhu udara harian di sekitar hutan kota. Sementara, kelembaban udara harian di dalam hutan kota lebih tinggi dibandingkan dengan kelembaban udara harian di sekitar hutan kota. Slide ini membahas tentang grafik tingkat kenyamanan udara. Tingkat kenyamanan udara dinyatakan dengan indeks kenyamanan atau IK. TMS merupakan singkatan dari Taman Menteri Supeno, TMB merupakan singkatan dari Taman Beringin, HKK merupakan singkatan dari Hutan Kota Kerobokan, dan HWT merupakan singkatan dari Hutan Wisata Tinjo Moyo. Hutan Kota Kerobokan dan Hutan Wisata Tinjo Moyo memiliki kenyamanan udara kategori agak nyaman dengan indeks kenyamanan sama dengan 9. Sedangkan Taman Menteri Supeno dan Taman Beringin memiliki kategori kurang nyaman dengan indeks kenyamanan sama dengan 7. Kondisi hutan kota dinyatakan sejuk dan nyaman apabila indeks kenyamanan menunjukkan kisaran 13-15 dengan suhu udara berkisar 22-24 derajat Celcius. Pada slide ini akan membahas tentang tabel hasil pengukuran karakter fisik pohon dengan TT singkatan dari tinggi total, TBC merupakan singkatan dari tinggi bebas cabang, dan LAI merupakan singkatan dari Leaf Area Index. Tinggi total dan tinggi bebas cabang mempengaruhi mekanisme pohon dalam menjaga suhu dan kelembaban udara di bawah tajuk. Suhu dan kelembaban udara tidak mudah dipertahankan jika tinggi bebas cabang terlalu tinggi, sebab angin akan mudah berhembus di bawah tajuk yang dapat mendistribusikan udara dingin ke arah luar pohon, sehingga suhu dan kelembaban udara di bawah pohon akan cepat berubah. Hasil pengukuran diperoleh rata-rata tinggi pohon berkisar 7,03 sampai 7,98 meter, sedangkan rata-rata tinggi bebas cabang berkisar 2,63 sampai 3,33 meter. Tabel ini menunjukkan nilai Leaf Area Index tertinggi 1683 diperoleh Hutan Wisata Tinjo Moyo, sedangkan nilai Leaf Area Index terendah 1042 diperoleh Taman Menteri Supeno. Nilai Leaf Area Index tiap lokasi tidak jauh berbeda, namun angka ini terbilang cukup kecil jika dibandingkan dengan nilai Leaf Area Index yang dimiliki hutan alam yaitu 3390. Pada slide ini akan membahas tentang tabel analisis regresi parameter pohon dengan iklim mikro. Tabel ini menunjukkan hubungan bernilai linier negatif pada parameter pohon dengan suhu udara.
Sementara, hubungan parameter pohon dengan kelembaban udara bernilai linier positif. Hubungan kedua parameter dapat dikatakan kuat apabila nilai R lebih dari 0,5. Nilai R tertinggi dari persamaan regresi yang dibentuk adalah 0,972 untuk menjelaskan hubungan suhu udara dengan parameter pohon. Sedangkan hubungan kelembaban udara dengan parameter pohon diperoleh sebesar 0,854. Kemampuan hutan kota dalam memperbaiki iklim mikro dipengaruhi besar oleh kerapatan dan luas tajuk pohon. Kemampuan hutan kota dalam memperbaiki iklim mikro dapat ditunjukkan dari pencapaian suhu udara ideal 27 derajat Celcius serta kelembaban udara ideal 75%. Pada slide ini akan membahas tentang tabel kemampuan hutan kota dalam memperbaiki iklim mikro. Jadi kesimpulannya adalah tabel ini menjelaskan kemampuan hutan kota dalam menciptakan suhu udara ideal 27 derajat Celcius. Dibutuhkan luas tajuk 19.927 meter persegi dengan jumlah pohon 720 individu. Dan pada luas tajuk yang sama dapat menciptakan kelembaban udara lebih dari 75%. Mempertimbangkan jarak tanam standar 5 meter x 5 meter. Maka, luas hutan kota yang dibutuhkan untuk penanaman 720 pohon ialah seluas 1,8 hektar. Penurunan suhu udara 1 derajat Celcius perlu penambahan luas tajuk minimal 3.623 meter persegi dengan jumlah pohon 131 individu. Sedangkan peningkatan kelembaban udara 1% perlu penambahan luas tajuk 2.193 meter persegi dengan jumlah pohon 79 individu. Pada slide ini ditampilkan beberapa gambar. Yang pertama adalah gambar proses fotosintesis dan gambar proses transpirasi. Jadi gambar tersebut merupakan gambar dari kemampuan hutan kota sebagai ameliorasi iklim mikro. Kemudian ada gambar Leaf Area Index di Hutan Wisata Tinjomoyo dan Leaf Area Index di Taman Menteri Supeno. Gambar tersebut merupakan hasil pengukuran karakter fisik pohon. Pada slide ini ditampilkan potensi jenis pohon peneduh. Potensi jenis pohon peneduh dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah jenis pohon sangat sesuai, yang kedua adalah jenis pohon sesuai, yang ketiga adalah jenis pohon kurang sesuai, dan yang keempat adalah jenis pohon tidak sesuai. Jenis pohon kategori sangat sesuai diantaranya adalah yang pertama beringin dengan nama ilmiah Ficus benjamina, yang kedua adalah trembesi dengan nama ilmiah Albizia saman, dan ketapang dengan nama ilmiah Terminalia catapa. Jenis pohon kategori sesuai diantaranya adalah jati dengan nama ilmiah Tectona grandis, johar dengan nama ilmiah Cassia siamea, mangga dengan nama ilmiah Mangifera indica, randu dengan nama ilmiah Ceiba pentandra, dan sawo kecil dengan nama ilmiah Mandel karakauki. Berikutnya, jenis pohon kategori kurang sesuai, yaitu pinus dengan nama ilmiah Pinus mercusi, sukun dengan nama ilmiah Artocarpus communis, bunga kupu-kupu dengan nama ilmiah Bauhinia purpurea, dan mengkudu dengan nama ilmiah Morinda citrifolia. Dan yang terakhir adalah jenis pohon kategori tidak sesuai, diantaranya adalah dadap merah dengan nama ilmiah Erythrina cristagalli. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat memilih jenis pohon. Yang pertama adalah jenis pohon yang ditanam mampu tumbuh baik sesuai dengan keadaan iklim dan tanah yang dibutuhkan. Yang kedua, merupakan jenis yang toleran terhadap kendala alami setempat. Yang ketiga, berfungsi dalam mengelola masalah lingkungan setempat dengan efektif dan efisien. Yang keempat, merupakan jenis yang diusahakan ikut berpartisipasi dalam mengurangi masalah lingkungan global seperti efek rumah kaca. Kesimpulan, hasil penelitian ini diperoleh beberapa simpulan sebagai berikut. Yang pertama, hutan kota yang efektif sebagai ameliorasi iklim mikro ialah seluas 1,8 hektar dengan luas tajuk 19.927 meter persegi dan jumlah pohon 720 individu. Kedua, pepohonan di Hutan Wisata Tinjomoyo, Hutan Kota Kerobokan, dan Taman Menteri Supeno sesuai untuk memenuhi fungsi ameliorasi iklim mikro. Yang ketiga, sebanyak 21 jenis pohon berpotensi sebagai peneduh.
Daftar pustaka. Saya menggunakan beberapa sumber. Yang pertama, Dahlan EN 2004 membangun kota kebun Garden City bernuansa hutan kota IPB Press Bogor. Yang kedua, Hartini S. Harintaka Istarno 2008 analisis konversi ruang terbuka hijau menjadi penggunaan perumahan di Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Jurnal Media Teknik, volume 30 nomor 4. Yang ketiga, Tauhid 2008, kajian jarak jangkau vegetasi pohon terhadap suhu udara pada siang hari di perkotaan. Studi kawasan Simpang 5, Kota Semarang. Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang. Tetapi, secara keseluruhan, saya menggunakan hasil penelitian dari salah satu mahasiswi di Institut Pertanian Bogor. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata atau penulisan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't stay awake for too long. Don't go to bed. I'll make a cup of coffee.